Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Yang pertama, saya sendiri, Auna Istijabatul Marfu'ah. Yang kedua, Mir'atul Salihah. Yang ketiga, Maula Leni. Yang keempat, Aina Elvin Nafisa. Yang kelima, Anis Adah. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang gaya manajemen yang baik. Silahkan simak video dari kelompok kami. Gaya manajemen yang baik. Gaya manajemen merupakan metode kepemimpinan atau leadership method yang digunakan oleh seorang pemimpin atau manajer di dalam menangani permasalahan atau situasi kondisi yang dihadapinya. Gaya manajemen yang baik tentu juga didukung oleh pemimpin yang baik juga. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat menyesuaikan gaya manajemen agar sesuai dengan lingkungan dan anggota yang berbeda. Baik, di sini saya Maulani Stianingsih akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu mengenai jenis gaya manajemen yang baik. Yang pertama yaitu visioner. Saya akan menjelaskan bahwa visioner melibatkan kesanggupan, kemampuan, kepiawaian yang luar biasa untuk menawarkan kesuksesan dan kejayaan di masa depan. Seorang manajer mampu mengatasi segala kejadian yang mungkin timbul, mengelola masa depan, dan mendorong orang lain untuk berbuat dengan cara-cara yang tepat. Hal itu berarti manajer yang visioner mampu terlibat tantangan dan peluang sebelum keduanya terjadi, sambil kemudian memposisikan organisasi mencapai tujuan-tujuan terbaiknya. Seorang pemimpin yang visioner mengomunikasikan tujuan dan arahan yang diyakini oleh para anggotanya. Setelah menetapkan visi dan strategi menyeluruh, pemimpin biasanya membiarkan anggota atau karyawannya bekerja sesuai dengan ketentuan mereka sendiri selama mereka produktif. Pemimpin yang visioner juga dikenal tegas namun adil. Walaupun visi telah ditetapkan, tetapi seorang pemimpin selalu terbuka untuk mendengarkan ide-ide anggotanya. Yang kedua yaitu demokratis. Kurt Lewin mengemukakan bahwa gaya manajemen yang demokratis adalah seorang pemimpin yang menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya bertanggung jawab. Seluruh anggota ikut serta dalam kegiatan, perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan penilaian. Setiap anggota dianggap sebagai potensi yang berharga dalam usaha pencapaian tujuan yang diinginkan. Dalam gaya manajemen demokratis, aturan adalah segalanya. Pemimpin membiarkan anggota berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan karena menghargai keragaman gagasan tim mereka dan memahami bahwa orang-orang adalah kunci keberhasilan itu. Yang ketiga yaitu transformasional. Menurut Bas dalam Suandari mendefinisikan bahwa gaya manajemen transformasional adalah pemimpin yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi anggota dengan cara-cara tertentu. Dengan penerapan gaya ini, anggota akan merasa dipercaya, dihargai, loyal, dan respek terhadap pimpinannya. Pemimpin yang transformasional adalah inovator. Mereka biasanya percaya perubahan dan pertumbuhan adalah satu-satunya cara untuk tetap di depan, sehingga mereka mendorong seluruh anggota untuk melewati zona nyaman mereka. Ini memotivasi anggota untuk meningkatkan standar yang mengarah pada peningkatan kinerja tim. Jenis gaya manajemen yang keempat adalah pelatih. Pemimpin sebagai pelatih. Gaya ini berfokus pada pengembangan dari segi produktivitas dan motivasi bekerja. Pemimpin memberikan pelatihan sekaligus motivasi untuk tumbuh. Sebagai seorang pemimpin, mereka menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan positif dengan pengembangan kompetensi anggotanya. Selanjutnya, menciptakan gaya manajemen yang baik. Dalam menciptakan gaya manajemen yang baik, tentunya seorang pemimpin harus memiliki cara agar visi, misi, dan tujuannya terlaksana dengan efektif. Berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan gaya manajemen yang baik. Yang pertama, konsisten. Konsisten merupakan aturan pertama yang juga akan diterapkan pada aturan-aturan lainnya. Sebelum pendekatan manajemen bisa efektif, maka terlebih dahulu harus konsisten. Pemimpin harus memberikan pengakuan jika anggota
menunjukkan prestasi, memberikan teguran saat ada kesalahan, dan memperlakukan setiap anggota tim secara adil. Yang kedua, memberikan penghargaan dan pengakuan secara terbuka. Ketika anggota tim menunjukkan prestasi, pemimpin hendaknya memberikan penghargaan dengan bonus atau ucapan selamat. Hal ini akan membuat anggota merasa dihargai dan memotivasi rekan-rekannya yang lain bahwa kerja keras mereka mendapat pengakuan. Yang ketiga, jangan menyamaratakan anggota tim. Tim terdiri dari individu-individu yang memiliki keunikan, minat, kekuatan, kelemahan, dan ide yang beragam. Jadi, jangan menggunakan metode atau pendekatan yang sama dalam memberikan motivasi atau dorongan. Fokus pada individu dan buat pendekatan yang sesuai untuk masing-masing individu. Masih lanjut tentang materi menciptakan gaya manajemen yang baik. Poin yang selanjutnya fokus pada kejelasan ketelitian dalam berkomunikasi. Saat memberikan instruksi, berbicara dalam meeting, atau memberikan update informasi tentang organisasi atau perusahaan, seorang pemimpin harus menyampaikannya dengan tepat, jelas, dan benar. Poin yang keenam yaitu menjadi panutan. Seorang pemimpin harus menjaga sikap dan perilakunya dengan baik karena karyawan atau anggota dalam organisasi tersebut akan mencontoh sikap dari seorang pemimpinnya. Bersikap transparan. Sikap keterbukaan atau transparansi itu menunjukkan integritas seorang pemimpin dalam menciptakan kepercayaan di sebuah tim. Oke, kita sampai pada poin yang terakhir, yaitu tentang mendengar dan bertanya. Jika salah satu dari anggota itu tidak setuju dengan gaya manajemen yang telah ditetapkan dan diterapkan atau tidak sepaham dengan arah perusahaan, sebaiknya seorang pemimpin itu tidak membenci atau bersikap cuek terhadap anggota tersebut. Saya Aina Ervina Fisa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang memilih gaya manajemen yang baik. Sebenarnya, tidak ada hal yang signifikan yang dapat digunakan untuk memilih gaya manajemen yang baik. Akan tetapi, di kebanyakan situasi, pemimpin atau manajer harus mampu menerapkan gaya yang dapat menyerahkan suatu persoalan sepenuhnya, atau pekerjaan yang mampu diputuskan sendiri oleh anggota tim. Pemimpin harus mendorong dan menciptakan suasana agar para anggota mampu membuat keputusan dengan luas. Gaya manajemen yang mendorong keterlibatan anggota akan memperoleh hasil sikap positif dari para anggota. Akan tetapi, apabila anggota tidak siap, proses pengambilan keputusan akan memakan waktu terlalu lama dan menimbulkan resiko yang terlalu besar. Terdapat kecenderungan pihak pemimpin atau manajer akan memilih gaya manajemen berdasarkan kegunaannya, yang mana hal ini akan memerlukan proses adaptasi. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa indikasi keberhasilan apabila pemimpin memilih gaya manajemen yang tepat. Antara lain, yang pertama, keberhasilan anggota tim dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, kepuasan maksimum di kalangan anggota. Yang ketiga, derajat konflik horizontal dan vertikal relatif kecil. Yang keempat, tingkat ketidakhadiran anggota relatif rendah. Dan yang terakhir, produktivitas kerja anggota meningkat. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.